Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini membahas tentang dropshipping UMKM. Nah, di sini yang dibahas adalah kepercayaan sama yang punya usaha UMKM ya. Dalam hal ini dicoba yang deket-deket rumah dulu gitu loh. Dicoba yang deket-deket rumah, alasannya biar hemat ongkos ya. Kalau ngambil barang, pokoknya ngecek barang, ngambil barang itu deket gitu. Jadi kenapa kita butuh kepercayaan ya, karena biar ya sama-sama untung ya, sama-sama rezeki, dan ya biar lancar rezekinya, kerjasama itu benar-benar langgeng, solid kayak gitu. Jadi ceritanya adalah Sirtiman ini ya beberapa ya pernah kerjasama sama beberapa di sini yang deket rumah tuh ada toko elektronik bekas sama komputer ya, jasa komputer, rental dan servis. Toko elektronik bekasnya deket rumah di sini ya, di Jalan Wadas ya. Ini emang ya deket sekali, jalan kaki juga dekat gitu. Kalau yang komputer agak jauh di Jalan Cagar Alam. Nah, untuk sebenarnya kenal mereka ya udah lama gitu. Jadi emang pas pindah rumah ke sini dulu, untuk yang elektronik bekas itu pas servis kipas angin ya. Ya ke dia gitu, dan sering bolak-balik servis, jadi kenal. Nah, mulai tawarkan barangnya mau dijualin nggak gitu. Ya otomatis dia ya mau, kalau ada, pokoknya dia kan dijualin tuh mau gitu. Cuma kendalanya kan ya setelah bertahun-tahun itu ya sering ada transaksi, sering pokoknya udah bolak-balik ngambil bayar seperti itu. Jadi nggak dia udah nggak ragu lagi untuk ngasih barang ke Sirtiman. Sirtiman bisa mengambil, ya udah ambil gitu. Jadi dia nggak ragu untuk ketakutan, takut hilang itu nggak ragu gitu. Juga di toko komputer seperti itu, udah dikasih akses full ya. Kalau mau barang apa aja tinggal datang ke toko, ngomongannya udah kayak gitu. Karena emang ya dia udah kenal Sirtiman, ngobrol, lihat situs segala macam sosmednya, lihat pokoknya di grup WA juga udah ya, kenal sama saudara-saudara mungkin ya, teman-teman lama Sirtiman. Jadinya emang ya udah oke ya, udah percaya. Nah, inilah kepercayaan ini yang susah gitu. Emang ada orang yang masih apa sih, masih pengen gua nggak mau direcokin bisnisnya gua aja, takut nanti kejadian yang enggak gitu. Sebenarnya ya ya hak masing-masing ya. Cuma kalau menurut Sirtiman ya, Sirtiman punya sumber resources, Sirtiman punya skill masarin di online ya, seharusnya itu keuntungan buat UMKM yang dekat-dekat rumah gitu, agar ya barangnya cepat laku gitu. Tujuannya kan seperti itu. Malah di sini Sirtiman kasih ini ya, kasih saran tips buat para UMKM ini agar lebih banyak mencari marketing online gitu. Jangan males untuk cuma jualan di tokonya doang. Datang buka toko, buka rolling door, bersih-bersih, rapin barang, duduk, udah nungguin orang lewat gitu. Nah, di sini harus benar-benar manfaatin ya. Kadang ya namanya jualan itu ya harus promo. Kalau nggak promo ya gimana gitu, ngandalin orang datang ya. Zaman sekarang gitu ya, semua serba online. Mau beli ya, belanja, beli barang online, beli barang bayarnya juga udah nggak pakai duit cash ya, pakai duit digital, dompet digital, pakai QRIS, pakai GoPay, ShopeePay, apa BCA banking apalah. Nah, di sini kepercayaan itu penting, dan ada saat-saat kita ini ya emang udah apa ya, udah dipercaya gitu ya, udah dipercaya, dan ya harus menjaga kepercayaan itu ya, harus terus gitu. Jangan sampai udah dipercaya tapi
curang gitu, apa licik atau nipu seperti itu, atau apa sih, nggak jujur lah, berubah jadi nggak jujur, jadi scam ya. Nah ini yang ditakutkan sebenarnya kalau membahas tentang bisnis. Nah, di sini untuk bukti kalau udah dipercaya itu contohnya kayak gini, kayak si Artiman ini kemarin, sebenarnya pembicaraan tadi ya, ada orang mau ngelihat barang gitu karena barangnya di tokonya dia, jadi dianya datangnya telat lagi gitu. Orangnya pengen datang pagi, dianya datangnya telat. Jadi Sirtiman bilang besok-besok pegangin kunci cadangan lah gitu. Ya ntar dah tuh dikasih kuncinya. Sebenarnya di chat di bawahnya ada bilang, itu aja apa, buka aja, itu kuncinya juga apa sih, error lah gitu. Jadi ya tinggal ngambil barangnya gitu. Ya sebenarnya udah dikasih akses seperti itu, udah kayak gimana ya. Jadi kalau merasa dipercaya itu kayak gimana ya, sebenarnya kayak ya bangga gitu. Jadi kayak ya serasa orang bisnis dan jujur gitu, dipercaya. Artinya kan emang nggak ada batasan, udah dipersilahkan masuk toko gitu. Ya soalnya gimana ya, orang udah dari dulu udah terjalin ya inilah hubungan, meskipun sempet ya kadang Sirtimannya sibuk, kadang nggak mau diganggu gitu. Cuma ada rasa Sirtiman ini ya kembali ya membantu UMKM tetangga gitu, UMKM lokal. Jadi dia juga merasa, oh ini orang nggak lupa kacang sama kulitnya gitu. Jadi ya emang ya udah saling percaya ya. Udah silakan lah gitu. Udah mau masuk mau ngapain silakan. Barang-barangnya dia juga di rumah Sirtiman banyak. Jadi kalau misalnya mau butuh yang di situ pakai dulu, bayarnya nanti, apa gampang. Jadi ya emang jadinya ada privilege ya. Ada privilege inilah yang kalau bisa ya jadi orang tuh ya usahakan bisa dipercaya gitu ya, jangan tergoda sama udah dikasih akses tapi malah menyalahgunakan gitu. Ya juga ya himbauan ya untuk semua yang kerja juga, untuk yang bisnis investasi, pokoknya untuk apalagi yang ngajakin bisnis minjem modal ya, kalau bisa ya jangan sampai mengecewakan ya. Emang susah gitu loh, emang susah kadang apa ya namanya orang kebutuhan pakai dulu segala macam. Cuma ya kembali ya ada waktunya untuk ya apalagi kejadian di viral ya di TikTok atau di ya pokoknya sosmed lah, duit perusahaan dipakai dulu gitu loh. Dan ini sebenarnya kalau perusahaannya istilahnya besar ya kena pasal gitu loh. Ada aturan mainnya, penyalahgunaan wewenang atau apalah gitu. Nah, di sini ya karena di sini cuma UMKM jadinya ya kepercayaan doang. Dan ini ya jangan disia-siakan gitu. Kalau kalian ya mulai kalau mau cari duit ya enaknya kalau kerjasama sama UMKM ini ya benar-benar nggak ada modal gitu. Kita barang tinggal ambil, jualan dapat untung udah gitu. Pajang di lapak, ada yang beli, ya pokoknya jadi COD atau mau dikirim, yang penting dapat untung, benar-benar nggak keluar modal. Jadi beratnya apa ya? Jadi kayak dapat toko kalau kayak gitu ya. Kayak dapat toko, kayak hidup tuh digratisin punya toko kayak gitu. Sebenarnya ya indah kayak gitu ya. Jadi benar-benar punya usaha bayangan gitu ya. Mau ngambil jualan apa aja ya tinggal datang ke toko. Malah kalau ke toko komputer ditanyain, kalau nggak datang udah kaya apa. Jadinya ya sebenarnya enak nggak enak gitu. Cuma ya namanya bisnis ya emang ya harus gitu. Kalau barang lo mau laku gue jualin gitu. Kalau misalnya yang di toko komputer kan komputer udah 2 bulan ngelaku ya udah sini gue bawa lah gitu. Dibawa kan mungkin sebulan 2 bulan laku gitu. Itu jadi ya mempercepat pendapatan dia gitu, pendapatan UMKM ya tokonya. Nah di sini
Untuk kalian yang belum atau pengen ya, ini kan sebenarnya shortcut ya, jalur cepat, cepat cari duitnya kayak gini. Sampai kita punya toko bayangan gitu, maksudnya yang nggak bayar sewa, nggak bayar sewa toko, nggak belanja barang, nggak pusing mikirin ya jagain dan lain-lain, pokoknya tinggal ambil, jual, dapat untung, itu udah gitu kan, simpelnya kayak gitu. Meskipun sesimpel itu, tetap aja orang masih banyak yang risihan itu ya. Kalau gimana ya, nggak biasa marketing itu ya, emang harus ya, biasanya sebenarnya natural aja sih. Kadang orang tuh butuh disenggol, butuh ditanya gitu, ini barang kayaknya udah lama nih, mau dilakuin nggak di online tuh, soalnya gue bisnis online gitu aja, simple ya. Kadang simple, jadi orang itu akan terbuka ya, ya pokoknya namanya pebisnis, oh mau dong dilakuin ya, kayak gitulah istilahnya kayak gitu. Cuma kan mungkin mikir gimana caranya nih, sistemnya gimana, mungkin dia bingung kayak gitu. Ya teman, di situ lah kita kasih lihat nih tokonya ini. Kalau misalnya pakai Tokopedia, kalau ada yang beli ya nanti tunggu orderannya selesai baru duitnya bisa dicairin. Itu pun kalau cairin yang nggak bisa buru-buru ditagih gitu, soalnya harus ambil duit di ATM dulu, dan di ATM biasanya ya nggak ada duit pecahan ya, kadang ya ntar nunggu duitnya genep dulu gitu, biar nggak bingung gitu, daripada duitnya dia nyangkut di ATM karena nggak ada pecahan. Misalnya duitnya 75.000 gitu kan, di ATM kan ya mungkin ngambil bisanya 50.000 atau 100.000. Kalau 100.000 duitnya kurang, kalau 50.000 duitnya masih di ATM 25.000 ya gitu. Kadang biar genap 100 ya, karena udah kenal ya udahlah ya. Nggak hitung-hitungan, malah ya kita bisa untung gara-gara selisih sedikit seperti itu ya gimana, soalnya emang bukannya sengaja gitu. Emang kalau ATM kan begitu, duitnya berdasarkan pecahan gitu. Jadi kalau ngasih ya, kecuali UMKM-nya punya ya QRIS dan lain-lain, QRIS itu ya dan lain-lain, jadi pembayaran bisa scan atau transfer. Nah rata-rata UMKM itu belum ya, gaptek, mana dia tutup kuping kalau kayak gitu-gitu deh gitu. Ada yang udah ada karena emang permintaannya banyak, cuma ada yang kalau bisa nggak mau ke situ, ke arah situ deh, soalnya puyeng, ribet, gaptek atau apalah alasannya. Jadi itu guys, kepercayaan sangat penting untuk UMKM, terutama untuk dropshipping ya. Dropshipping ini soalnya lebih mudah kalau pihak UMKM yang deket rumah gitu. Kalau misalnya ngandalin dropship pakai toko online ya, sekarang kan udah nggak bisa nginput ini lagi ya, kecuali di Jakmal ya, nginput nomor SI gitu. Sekarang kalau antar toko online ya harus barangnya ke kita dulu, dan kitanya harus repacking ya, pokoknya bungkus ulang atas nama kita ke pembeli. Jadi repotnya kayak gitu. Kalau UMKM kita tinggal datang aja ambil barang, cuma sebelumnya tetap harus rajin kerja ya. Rajin kerja itu foto-foto barangnya dia, mau nggak mau, atau minta ke dia deh gitu. Biasanya UMKM itu paling males foto, dia ngirim, nulis harganya udah males nih. Cuma ya mau nggak mau gitu, nanti sebenarnya kalau udah ya kita biasain juga, dia juga akan bantuin sih gitu. Ada yang UMKM memang ngapain gue foto-foto barang gue banyak gitu, ada yang kayak gitu. Cuma ya emang ya kalau mau laku ya dipoto, kalau jualan online gitu. Kalau nggak dipoto gimana caranya, gimana orang lihat gitu. Jadi ya kasih pengertian aja, biar dia tuh ya sisain waktu buat foto-foto lah gitu. Kalau dia nggak bisa banget ya kita gitu aja, kita ya gimana ininya lah, gimana enaknya. Yang jelas ada yang ada yang suka foto-foto, ada yang nggak suka gitu. Tergantung orang, kitanya yang penting
fleksibel aja. Kalau yang harus kita foto ya foto, kalau harus ya kalau kita mau itu sebatas kemampuan. Cuma kalau dia foto juga kalau dia terlalu banyak juga ya kita ingetin juga, ini nggak bisa majang semuanya nih gitu. Kayak jualan di OLX kan nih kayak dibatasin 20 kalau elektronik lah gitu. Kalau yang lainnya kurang tahu. Di Facebook ya ya masih bebas, cuma yang belinya itu kalau di Facebook marketplace-nya tuh ya kebanyakan ya orang-orang sosial ya suka ngobrol, nanya doang, belinya konversinya kurang. Jadi kayak waktu Sirtiman jualan apa Magicom itu ya, yang nanya sampai 1.000 ya, pokoknya yang interaksi sampai 1.000 ya, yang akhirnya ada juga yang beli ya seperti itu pun nunggu lama banget ya, nunggu hampir sebulan. Cuma tergantung barang ya, kalau ada yang cepet bener kayak misalnya sepeda fiksi itu cepat ya gitu ya, pokoknya nanti akan kelihatan konversinya dari harga sama barangnya deh. Kadang harganya murah tapi barangnya nggak ada, atau barangnya ada tapi harganya mahal, pembeli juga nggak mau respon seperti itu. Oke, jadi itu aja guys. Kalau ada yang mau ditanya tentang dropshipping ke UMKM ya, skill untuk mendekati para UMKM ya, untuk membuka akses usahanya gitu, silakan di kolom komentar. Jangan lupa jempolnya guys. Sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.